Salah satu sifat yang dimiliki oleh fluida statis adalah permukaannya punya tegangan. Tegangan tersebut dinamakan dengan tegangan permukaan. Tegangan permukaan zat cair adalah kecenderungan permukaan zat cair untuk meregang, sehingga permukaannya nampak seolah dilapisi oleh suatu lapisan. Contoh penerapannya pada kehidupan sehari-hari adalah kalian pasti pernah melihat ada nyamuk atau serangga kecil yang bisa berdiri atau berjalan di atas air tanpa tenggelam. Itu terjadi karena adanya tegangan permukaan zat cair. Yang menjadi penyebab utama adanya tegangan permukaan adalah gaya kohesi atau gaya tarik-menarik antar molekul sejenis dari fluida atau zat cair. Setiap molekul zat cair saling menarik molekul di sekitar mereka. Gaya tarik-menarik ini memicu adanya ikatan yang cukup kuat antar molekul. Persamaan rumus dari tegangan permukaan adalah gamma atau tegangan permukaan, yaitu F atau gaya dibagi dengan L atau panjang permukaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu kapilaritas. Nah, kapilaritas merupakan peristiwa naik turunnya permukaan fluida di dalam pipa kapiler atau pembuluh sempit. Nah, kenaikan atau penurunan fluida dalam pipa kapiler dapat dirumuskan sebagai H sama dengan 2 dikali gamma cos theta per P dikali G dikali R. Dengan keterangan H merupakan ketinggian fluida pada pipa kapiler, gamma sama dengan tegangan permukaan, theta sama dengan sudut kontak, P sama dengan massa jenis fluida, G sama dengan percepatan gravitasi, dan R adalah jari-jari pada pipa kapiler. Nah, ternyata kapilaritas memiliki dua macam gaya tarik-menarik pada pipa kapiler, yaitu antara partikel satu dengan partikel yang lainnya. Nah, gaya yang pertama yaitu ada kohesi, yaitu gaya tarik-menarik antara partikel satu dengan partikel yang lainnya dengan zat yang sejenis. Yang kedua yaitu ada adesi. Adesi adalah gaya tarik-menarik antara partikel satu dengan partikel yang lainnya dengan zat yang tidak sejenis. Maka dapat kita simpulkan bahwa zat cair akan naik di dalam pipa kapiler apabila gaya adesinya lebih besar daripada gaya kohesi. Nah, sebaliknya, zat cair akan turun di dalam pipa kapiler apabila gaya kohesinya lebih besar daripada gaya adesi. Di sini saya akan menjelaskan tentang fisika, yaitu materi viskositas. Nah, viskositas itu untuk menunjukkan suatu ukuran kekentalan pada suatu cairan atau fluida, serta viskositas adalah tingkat gaya hambatan benda yang bergerak di dalamnya. Dan apabila semakin besar gaya viskositas fluida, maka semakin besar gaya gesekan yang diterima oleh benda yang bergerak di dalamnya. Dengan kata lain, semakin besar viskositas pada suatu cairan, maka semakin kental pula cairannya. Nah, untuk mencari besar gaya viskositas tersebut memiliki rumus persamaan, yaitu Vs sama dengan 6 dikali koefisien viskositas dikali Q dikali dengan jari-jari, kemudian dikali dengan kecepatan bola. Nah, apabila kalian tidak menemukan kecepatan bola, maka bisa menggunakan rumus persamaan untuk mencari kecepatan bola tersebut, yaitu rumusnya V sama dengan 2R kuadrat dikali dengan gravitasi per 9 dikali dengan koefisien viskositas dalam kurung jenis massa bola dikurang dengan jenis massa fluida. Nah, setelah mendapatkannya, bisa kita masukkan ke rumus yang pertama untuk mencari besar gaya viskositas tersebut. Selain itu, viskositas juga kita dapat temukan penerapannya,
di kehidupan sehari-hari. Misalnya contoh yang pertama yaitu selai dan madu itu lebih susah dituang dibandingkan dengan air biasa ataupun dengan minyak goreng. Ini dikarenakan karena madu dan juga selai memiliki viskositas yang lebih tinggi dibandingkan dengan air putih ataupun dengan minyak goreng. Nah, contoh yang selanjutnya yaitu minyak pelumas yang berfungsi untuk melindungi dan melancarkan mesin dengan menyerap tekanan dan juga getaran.